Tahu nggak sih, The Alchemist itu cuma salah satu dari sekian banyak karya luar biasa Paulo Coelho. Sebelum itu, aku mau cerita sedikit. Menamatkan buku-buku karya Paulo Coelho adalah impian yang aku simpan sejak tahun 2012. Waktu itu, aku baru kenal internet, baca PDF, dan mulai explore Goodreads. Karena terbatasnya waktu dan resources, aku baru benar-benar mulai pada tahun 2020, tepatnya saat pandemi. Dan akhirnya selesai di tahun 2023, bertepatan dengan lahirnya anak pertamaku. Sejauh ini, aku berhasil menamatkan 20 karya Paulo Coelho dan mencoret salah satu bucket listku menyelesaikan karya dari salah satu penulis favoritku. The Pilgrimage adalah buku pertama dari karya Paulo Coelho yang terbit pada tahun 1987. Buku ini menceritakan perjalanan ziarah Paulo Coelho di Road to Santiago. Kalau kamu membaca dan mulai memahami istilah-istilah di dalamnya, akan sangat membantu untuk lebih mengerti situasi dan makna di buku-buku Paulo Coelho selanjutnya. Kemudian kita beralih ke buku selanjutnya, yaitu The Alchemist. Seperti yang kita tahu, buku ini sangat populer. Temanya tentang perjalanan seperti buku sebelumnya. Dan uniknya, menurutku novel The Alchemist ini adalah versi dongeng dari The Pilgrimage. Kemiripan nama tokoh utama di novel The Alchemist dengan jalur ziarah kuno di novel The Pilgrimage. Pesan-pesan di novel The Alchemist cukup universal, plot twist-nya pun oke. Karena universal, bisa masuk ke semua kalangan dibanding buku-buku sebelumnya yang terlalu spesifik. Novel Brida adalah salah satu novel favorit aku. Terbit pada tahun 1990. Di novel ini ada konsep soulmate dan past life yang menurutku unik, cocok buat dijadiin film untuk genre fantasy romance yang vibes-nya agak magical. And then the next book, The Valkyries. Novel ini terbit pada tahun 1992 dan temanya tentang perjalanan lagi. Paulo mengakui bahwa novel ini sangat berbeda dengan 3 karya sebelumnya. Honestly, this novel is not my cup of tea because ceritanya menurutku terlalu monoton, spesifik, dan intens. Tapi melihat setting lokasi, tokohnya, dan ending ceritanya, menurutku buku ini sangat layak untuk diadaptasi menjadi sebuah film. Novel ini bercerita tentang situasi di mana kita harus memilih antara cinta atau panggilan spiritual. Menurutku, novel ini agak mirip dengan novel Brida, tapi versi sederhananya. Cocok buat penggemar novel romance dengan jumlah karakter yang lebih sedikit, dengan dialog panjang dan intens. Novel The Fifth Mountain adalah cerita fiksi yang terinspirasi dari elaborasi cerita tentang Nabi Elisa. Kalau The Alchemist adalah tentang perjalanan menemukan mimpi, maka The Fifth Mountain adalah cerita tentang ketika mimpi itu hancur dan kamu harus tetap percaya. The Warrior of the Light yang terbit pada tahun 1997 adalah kumpulan refleksi singkat seperti catatan spiritual atau meditasi yang berpusat pada konsep pejuang, bukan dalam arti bertarung, tetapi seseorang yang berusaha menjalani hidup dengan tujuan, keberanian, dan iman. Buku ini adalah salah satu buku favoritku dan di sini aku sertakan satu halaman yang berisi kutipan favoritku. Veronica Decides to Die adalah salah satu novel favoritku. Konflik dalam buku ini adalah tentang ketika tokoh utama mengetahui bahwa masa hidupnya tidak akan lama lagi, namun disitulah momen ketika semuanya berubah. Awareness of death can bring someone to an awareness of life. The Devil and Miss Prim yang terbit pada tahun 2000 berkisah tentang tokoh utama yang awalnya baik, lalu kemudian menjadi pesimis setelah satu musibah menimpa keluarganya. Ia kemudian mendatangi sebuah desa terpencil dan menjadikan penduduk desa tersebut sebagai bahan eksperimen untuk melihat apakah kebaikan dan harapan masih ada di dalam diri manusia. Bagi pembaca yang kurang menggemari karya yang bersifat abstrak dan spiritual, masih ada karya Paulo yang detail dan realistis seperti novel ini. Novel ini hampir mirip dengan The Winner Stands Alone, namun dengan latar belakang yang lebih sederhana. 11 Minutes yang
yang terbit pada tahun 2003 adalah salah satu novel favoritku. Tokoh utamanya street smart dan isinya agak eksplisit, berbeda dengan novel Paulo yang sebelumnya. Walaupun tidak terasa magical seperti The Alchemist, novel ini jauh lebih grounded dan terasa dunia nyata. Cinta digambarkan bukan sekedar indah, tapi juga dingin, kompleks, dan bahkan transaksional. Tokoh utamanya bukanlah karakter yang polos, dia berkembang menjadi sosok yang sangat sadar diri. Novel The Zahir terbit pada tahun 2005. Zahir artinya sesuatu atau seseorang yang menguasai pikiran bahkan hidup kita sepenuhnya sampai kita tidak bisa memikirkan hal lain. Berkisah tentang sebuah relasi yang sangat tidak biasa yang melibatkan lebih dari 2 orang dalam satu relasi, serta konflik dan pergulatan batin mereka. Honestly, this novel is one of my least favorite of Paulo Coelho's writings. Buku Like the Flowing River terbit pada tahun 2006. Ini adalah kumpulan pengalaman-pengalaman unik, refleksi pendek, esai, dan cerita-cerita kecil dari Paulo Coelho. Buku ini seperti catatan kehidupan yang random dan mengalir sesuai judulnya. Kita seperti mengintip isi diari dari seorang Paulo Coelho itu sendiri. The Witch of Portobello is one of my favorite Paulo Coelho's novel. Buku ini bercerita tentang kisah hidup dari Sherin Khalil yang ditulis dari perspektif orang-orang terdekatnya. Saking sukanya, aku baca novel ini 3 kali, 2 kali dalam bahasa Inggris dan 1 kali dalam bahasa Indonesia. Salah satu kutipan favorit aku di buku ini adalah, "Lihatlah seorang pandai besi yang terampil sedang mengolah baja. Bagi mata yang tidak terlatih, ia hanya mengulang pukulan palu yang sama. Tetapi, bagi siapapun yang memahami seni kaligrafi, setiap kali sang pandai besi mengangkat palu dan menurunkannya, intensitas pukulannya berbeda. Tangan memang mengulangi gerakan yang sama, tetapi saat mendekati logam, ia memahami kapan sentuhannya harus lebih kuat atau lebih lembut. Hal yang sama terjadi dengan pengulangan. Mungkin terlihat sama, tetapi sebenarnya selalu berbeda. Akan tiba saatnya ketika kamu tidak lagi perlu memikirkan apa yang sedang kamu lakukan. Kamu akan menjadi huruf, tinta, kertas, dan kata itu sendiri." Novel The Winner Stands Alone memiliki setting cerita yang lebih glamor, genrenya cenderung agak masuk ke action dan misteri, konflik yang jauh lebih realistis dan kompleks, ada banyak pengetahuan dan detail bagus, realistis dan informatif di sini, serta menampilkan berbagai tokoh dan karakter yang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda seputar dunia film, fashion, money laundering, yang membuat novel Paulo ini menjadi sangat berbeda dibandingkan novel-novel sebelumnya. Meskipun menurutku endingnya gantung, ada beberapa pertanyaan dan ekspektasi yang belum terjawab, tapi ceritanya sangat cukup bisa dinikmati dan sehingga itu tidak menjadi masalah buatku. Selanjutnya, novel Aleph, terbit pada tahun 2010. Versi fiksi dari penulis sendiri yaitu Paulo Coelho yang mengalami krisis spiritual walaupun sudah sukses besar. Latar cerita berada di Trans-Siberian Railway dan disitulah dia mengalami Aleph. Aleph adalah suatu titik di mana ketika semua ruang dan waktu bertemu. Ketika masa lalu, masa sekarang, dan masa depan terjadi bersamaan, semua perasaan, pengalaman, dan kehidupan saling terhubung, dan kita bisa melihat semuanya sekaligus dalam satu momen kesadaran. Novel ini terbit pada tahun 2012, dan berbeda dari banyak novel Paulo Coelho yang berbentuk perjalanan atau cerita linear. Novel ini lebih mirip kumpulan nasihat kehidupan yang dibungkus dalam satu momen penting. Tentang hidup, cinta, ketakutan, kehilangan, kesuksesan, dan makna eksistensi. Ceritanya berlatar di Yerusalem, tepat sebelum kota itu diserang oleh pasukan salib pada tahun 1099. Setiap pertanyaan yang diajukan di buku ini terasa sangat relevan dengan kehidupan modern, meskipun settingnya berada di masa lampau. Novel Adultery yang terbit pada tahun 2014
bercerita tentang tokoh utama yang mengalami krisis identitas. Di awal cerita kita disuguhkan tentang bagaimana aktivitas sehari-harinya, bagaimana orang luar melihat lingkungan dan negaranya. Lalu pelan-pelan cerita ini berubah menjadi lebih dalam tentang bagaimana wanita ini mencari makna hidupnya. Kita bisa membaca banyak buah pikiran dan perasaan dalam bentuk yang masih mentah, layaknya orang yang sedang berada di dalam krisis. Dan sayangnya beberapa tindakan justru bereskalasi ke arah yang sangat tidak terduga dengan ending yang bisa dikatakan menurutku gantung. Tema krisis yang diangkat di novel ini sangat relate dengan kita. Mengikuti arus, terlihat sibuk, dan menjalani kebiasaan saja tidak cukup. Faktor mengapa dan sudut pandang yang lebih luas adalah hal yang sebenarnya kita butuhkan juga di dalam hidup. Novel The Spy yang terbit pada tahun 2016 juga adalah salah satu novel favoritku. Buku yang bagus sebagai pengantar singkat tentang kehidupan Matahari atau Margareta Sell yang menikah dengan seorang perwira militer dengan sebagian setting cerita berada di Indonesia. Kemudian sebuah peristiwa yang mengerikan sekaligus menyedihkan mengubah hidupnya dan memulai perjalanan bertahan hidupnya di Perancis. Sangat menarik untuk dibaca karena Margareta Sell adalah tipe wanita yang rela melakukan apa saja untuk bertahan hidup di zamannya waktu itu sangat diskriminatif terhadap perempuan. Walaupun endingnya tragis dan tokohnya tidak sempurna, tapi saya sangat kagum dengan sosok dan perjuangannya yang nyata. Kemudian novel hippie yang terinspirasi dari pengalaman masa muda Paulo saat gerakan hippie muncul tahun 1970-an. Novel ini terbit pada tahun 2018, walaupun menurutku harusnya novel ini terbit pada karya-karya awal, sehingga kita bisa lebih mengerti latar belakang dan suasana novel dan kepenulisan selanjutnya. Bersamaan dengan novel awal Paulo bersama temannya melakukan perjalanan spiritual ke Nepal. Perjalanan panjang dari Amsterdam menggunakan bus hippie menuju Asia, serta melewati berbagai negara, budaya, dan pengalaman-pengalaman hidup. The Archer merupakan novel yang tergolong baru, terbit pada tahun 2021, menceritakan tentang seorang pemanah legendaris bernama Tetsuya yang telah pensiun, namun diminta untuk menunjukkan keahliannya kepada seorang pemanah muda. Dari situ, buku ini berkembang menjadi serangkaian refleksi tentang kehidupan melalui filosofi memanah. Kalau kita baca buku sebelumnya yaitu Like the Flowing River, kita pasti tahu bahwa salah satu hobi Paulo Coelho adalah memanah. Salah satu quotes yang aku suka dari buku ini adalah, ketika seorang pemanah membuka tangannya dan melepaskan tali busur, ia harus berkata pada dirinya sendiri, saat aku menarik busur, aku telah menempuh perjalanan panjang. Kini aku melepaskan anak panah ini dengan keyakinan bahwa aku telah mengambil risiko yang diperlukan dan memberikan yang terbaik dariku. Novel Maktub yang tergolong baru terbit pada tahun 2024 bukanlah sebuah novel, melainkan kumpulan potongan tulisan pendek mirip dengan beberapa buku Paulo yang telah terbit sebelumnya, yang berisi catatan harian, alegori, refleksi tentang kehidupan sehari-hari. Kata maktub sendiri artinya sudah tertulis, sebuah konsep tentang takdir yang sering muncul dalam karya-karya Paulo Coelho. The Supreme Gift adalah karya yang sebelumnya harus pre-order dan baru saja terbit tahun ini. Adalah karya pendek yang sangat sederhana, bisa dibilang interpretasi ulang dari pesan tentang cinta yang diambil pada 1 Korintus 13. Dan novel ini fokus membahas tentang arti kasih atau cinta itu sendiri sebagai bagian tertinggi dari kehidupan. Menutup perjalanan membaca semua karya Paulo Coelho, akhirnya satu bucket list dalam hidupku resmi tercentang, dan ternyata yang berubah bukan hanya cara pandangku terhadap buku, tapi juga terhadap hidup. Dilewati dengan waktu dan tenaga yang berharga. Walaupun seiring berlalunya waktu dan bertambahnya pengetahuan, dan tidak ada buku yang sempurna, tapi aku bersyukur bahwa buku-buku ini pernah menjadi bagian dalam proses hidupku. Harapannya bisa menyentuh atau menggerakkan seseorang
untuk memulai perjalanannya sendiri dan mencentang salah satu bucket list dalam hidup mereka. I'm so happy to share all of this with you. See you in the next video. Bye-bye.